Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. Pastinya kalian udah nggak sabar dong untuk melanjutkan series tergege tahun ini. Hah? Bagian pertama belum nonton? Tonton dulu atuh, cek link di deskripsi ya. Dan pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan melanjutkan kisah wabah mengerikan yang disebabkan oleh jamur aneh berjudul The Last of Us Series 2023 episode pertama bagian kedua. Jika kemarin kita diperlihatkan kengerian saat wabah itu mulai outbreak dan menjangkit seluruh masyarakat Amerika, hingga pelarian Joel bersama anak dan juga adiknya harus berakhir memilukan. Karena di akhir cerita kemarin, Sarah, satu-satunya anak Joel, harus meninggal dunia ditembak tentara yang diperintahkan untuk menghabisi siapa saja yang ada di kota itu. Hingga 20 tahun setelah outbreaknya wabah itu, diperlihatkan keadaan kota yang benar-benar hancur bagaikan kota mati. Lalu, sekeren apa lanjutan filmnya? Apakah kita akan bertemu Joel di usianya yang sudah tidak muda lagi? Oke lah, daripada kebanyakan cincau, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Bagian kedua ini dilanjutkan dengan seorang bocil yang berjalan lunglai tak tentu arah. Hingga di tengah keputusasaan, bocil ini pun akhirnya melihat sebuah benteng tinggi perlindungan di tengah-tengah kota mati. Setelah 20 tahun wabah aneh ini menyebar. Akhirnya, bocil malang ini diselamatkan kelompok pertahanan negara yang bernama Fedra, di mana Fedra merupakan nama pengganti pasukan militer yang sudah hancur akibat wabah. Lalu diperlihatkan poster penyebaran virus yang biasanya mulai menyebar dari leher ke badan sampai akhirnya menyebar ke bagian kaki si terjangkit. Kemudian, bocil malang ini langsung dihampiri seorang wanita anggota Fedra. Namun saat ditanya, si bocil yang masih syok ini tidak bisa berkata apa-apa. Dan untuk keamanan, salah satu anggota langsung melakukan pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi. Oh, ternyata warnanya merah. Dan itu menandakan si bocil sudah terinfeksi. Namun dengan lemah lembut, wanita ini berusaha menghibur dan menenangkan si bocil. Ia pun berkata jika si bocil akan baik-baik saja jika sudah disuntik. Dan setelah itu, kita bisa makan enak lalu tidur dengan nyenyak. Mendengar hal itu, si bocil pun terlihat senang meskipun harus disuntik oleh si petugas. You're safe. Kemudian scene beralih kepada para survivor yang ditugaskan Fedra untuk memusnahkan orang-orang yang terinfeksi. Hingga seorang wanita pun terlihat lemas saat satu lagi truk pengangkut jasad tiba di tempat tersebut. Hingga saat wanita ini membuka isi truk, ia pun terlihat tak kuasa dan meminta seorang pria untuk mengurusnya. Oh, rupanya pria itu adalah Joel yang kini bekerja di penampungan Fedra. Dan miris sekali, rupanya jasad itu adalah sosok si bocil yang harus dimusnahkan akibat sudah terinfeksi. Ternyata setelah 20 tahun berlalu, wabah jamur ini masih belum ditemukan vaksin, hingga tidak ada cara lain selain memusnahkan orang-orang yang terinfeksi untuk setidaknya menekan laju penyebaran. Singkat waktu, orang-orang yang bekerja di tempat ini pun mendapat upah seperti kupon untuk ditukarkan barang-barang dan makanan, karena memang uang sudah tidak lagi berharga. Beberapa saat kemudian, Joel yang kini berusaha bertahan hidup melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya. Hingga ia pun menemui seorang oknum Fedra yang kita sebut saja namanya Jamal. Di mana Jamal selalu membeli obat puyeng dari Joel untuk ditukar dengan segepok kupon dan beberapa batang udud. Dan sepertinya Jamal dan Joel sudah CS-an sejak lama sejak wabah ini terjadi. Kemudian scene beralih pada seorang wanita babak belur bernama Tess yang sedang disekap sekelompok mafia perdagangan, di mana Tess merasa ditipu setelah jual beli baterai aki yang tak sesuai kesepakatan. Namun si bewok berkata jika ia tidak bisa berbuat apa-apa karena baterai akinya tiba-tiba dirampok oleh kelompok pemberontak bernama Fireflies. Tess pun diancam untuk tidak mengadukan kejadian ini kepada pacarnya.
Alhasil Tess yang ingin cepat-cepat pulang menawarkan kesepakatan dengan akan melaporkan kejadian ini sebagai sebuah kecelakaan saja. Tiba-tiba saja distrik ini menjadi medan pertempuran antara Fedra dan kelompok pemberontak Fireflies. Di tengah baku tembak, Tess yang kebingungan pun akhirnya menyerahkan diri kepada Fedra. Kemudian scene beralih pada seorang bocil tomboy yang sedang disekap di markas Fireflies. Hingga saat seorang petugas datang, bocil yang mengaku bernama Veronica ini sudah muak karena setiap hari terus saja ditanya dengan pertanyaan yang sama. Bocil ini pun mengancam akan melaporkan mereka kepada Fedra jika mereka tidak mau membebaskannya. Kembali pada Joel yang menghampiri petugas komunikasi radio. Dengan sogokan beberapa urut batang, Joel pun terus menanyakan kabar dari adiknya. Namun sayangnya, si petugas radio berkata jika ia belum mendapat kabar dari Tommy dalam beberapa hari ini. Jelas saja Joel pun khawatir karena tidak biasanya Tommy seperti ini. Lantas Joel pun menanyakan di mana lokasi tower tempat Tommy berada karena ia berencana akan menyusulnya. Sesampainya di rumah, Joel yang frustasi pun mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Sambil abok teh gelas rasa gula beton, Joel pun merencanakan jalur yang akan ia lalui untuk sampai di tempat adiknya. Dan bisa kita lihat, jam pemberian Sarah masih selalu Joel pakai sampai saat ini. Hingga saat Joel benar-benar oleng, trauma dari kehilangan anaknya 20 tahun lalu masih selalu Joel rasakan sampai saat ini. Di malam harinya, Joel yang termenung tiba-tiba dihampiri seorang wanita yang langsung tidur di sampingnya. Kira-kira siapakah dia? Hingga di keesokan harinya, Joel yang baru bangun langsung dibuatkan kopi, dan ternyata wanita itu adalah Tess yang kini menjadi pendamping hidup Joel. Kemudian Tess yang babak belur pun mengatakan jika transaksi baterai akinya gagal akibat si penjual yang tidak jujur. Mendengar hal itu jelas membuat Joel semakin frustasi karena rencananya untuk menyusul Tommy menjadi sangat sulit. Namun Tess berusaha menenangkan Joel karena ia tahu siapa yang kini memegang baterai aki itu. Ia pun mengajak Joel untuk pergi dan mendapatkan kembali baterai aki tersebut. Kembali ke markas Fireflies, terlihat sang pemimpin kelompok bernama Marlin sedang memberikan arahan kepada anak buahnya untuk lebih waspada karena Fedra kini akan menyisir wilayah tersebut. Hingga seorang anggota yang penasaran pun menanyakan tentang seorang bocil yang disekap di sebuah ruangan dengan penjagaan ketat, dan Marlin tak memberitahu mereka alasannya sama sekali. Mendengar pertanyaan anggota kepercayaannya, Marlin pun langsung menyuruh yang lain untuk keluar dan menjelaskan alasannya dengan sangat rahasia. Bisa kita lihat, ia pun langsung terperangak saat melihat informasi tentang bocil itu. Lantas, Marlin menyuruh Kim untuk tetap diam. Kira-kira apa sih rahasia dari bocil itu? Ah, pura-pura nggak tahu dulu. Dalam ancaman si bocil yang sok keras, Marlin pun berkata, jika seharusnya kau berterima kasih karena Marlin lah yang melarang anggotanya untuk tidak menembak bocil ini. Mendengar Marlin yang ada benarnya, akhirnya bocil ini pun sedikit tenang. Sambil membuka borgol si bocil, Marlin pun langsung menyapanya dengan nama Ellie. Mendengar Marlin mengetahui nama aslinya, jelas membuat Ellie kaget karena sejak bayi ia sudah tidak mempunyai orang tua alias yatim piatu. Dan sejak kecil pula Ellie hidup di dalam penampungan Fedra. Lalu Ellie bertanya kenapa Marlin tidak membiarkannya pergi. Marlin pun menjawab karena Ellie mempunyai sesuatu yang berharga dan mampu mengubah dunia ini. Dan Marlin akan membawa Ellie ke suatu tempat yang sudah mereka persiapkan. Kembali pada Joel dan Tess yang akan menyusup ke markas target.
Dengan petunjuk dari Tess, mereka pun menggunakan jalur kereta bawah tanah untuk menyusup ke markas target. Betapa kagetnya Tess saat menemukan seonggok jasad yang sudah sepenuhnya dimakan jamur. Mereka pun merasa jika orang ini sudah terinfeksi bertahun-tahun lamanya. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di depan pintu rahasia markas si target. Namun mereka pun heran saat melihat darah dari balik pintu. Dan saat pintu dibuka, ternyata si bewok dan keronco-keronconya sudah pada modar baku tembak dengan kelompok Fireflies. Rupanya si bewok yang maruk akan kupon kembali bertindak licik dengan menjual aki butut kepada kelompok Fireflies hingga terjadi baku tembak. Marlene? Oh, ternyata Joel dan Marlene sudah mengenal satu sama lain karena memang Joel sebenarnya sering berinteraksi dengan kelompok Fireflies. Dengan luka tembak di perut, Marlene pun menjelaskan keadaan kelompok ini yang sudah kacau balau. Bahkan kini ia tidak sanggup untuk mengantarkan Ellie. Lantas, Marlene pun meminta Joel dan Tess untuk mengantarkan Ellie ke markas Fireflies yang lain. Ia pun menjanjikan imbalan besar yang akan diberikan kepada Joel di tempat itu. I swear. You trust her? Setelah perundingan singkat, Tess pun akhirnya menerima tugas tersebut asalkan Fireflies mau memberikan apapun yang ia minta. Hingga setelah kesepakatan dibuat, Marlene pun meminta Ellie untuk mengikuti Joel. Lantas Marlene memohon kepada Joel untuk menjaga Ellie karena ia begitu berharga. Sesampainya di rumah, Joel pun menyuruh Ellie untuk beristirahat karena nanti malam mereka akan mulai pergi. Di malam harinya, Joel pun terbangun dan ia mulai berbincang-bincang terkait siapa Ellie sebenarnya, hingga dianggap sangat berharga oleh kelompok Fireflies. Namun sebelum Ellie menjawab, Tess yang datang langsung menyuruh mereka bersiap-siap dan segera pergi sekarang juga. Di tengah patroli malam yang sangat ketat, Joel dan yang lain menggunakan jalur sewer untuk keluar dari dalam benteng. Suwe sekali, mereka pun harus ketahuan oleh anggota Fedra. Namun ternyata itu adalah Jamal. Mereka pun sedikit tenang karena si Jamal bisa dikasih kompromi. Tapi meskipun begitu, Jamal masih ingin melakukan protokol penanganan wabah dengan akan mengecek mereka satu persatu menggunakan alat. Dan anehnya, Ellie terlihat sangat panik saat akan dites. Out of your fucking mind. Get out of the fucking way! Whoa, whoa! Edian sekali, Ellie yang tidak mau dites langsung menyucuk si Jamal. Jelas saja si Jamal langsung marah dan menyuruh Joel untuk menyerahkan Ellie. Oh my god! Akibat trauma masa lalu, Joel pun langsung merujak si Jamal sampai tewas. Di tengah suasana yang mencekam, tiba-tiba oh, pantas saja Ellie panik. Karena sebenarnya Ellie sudah terinfeksi, namun dirinya mengaku kebal karena sudah terinfeksi 3 minggu yang lalu. Di tengah kondisi panik, Tess pun mengajak Joel untuk segera pergi sebelum Fedra berdatangan. Lalu, episode pertama bagian kedua pun sudah berakhir. Wah, terungkap sudah ya kenapa Ellie begitu sangat berharga dan dijaga ketat oleh kelompok Fireflies.
karena ternyata Ellie kebal terhadap jamur parasit itu. Dan karena Fireflies di distrik ini tidak sanggup mengantarkan Ellie, akhirnya mereka pun mengutus Joel untuk mengantarkan Ellie ke markas Fireflies yang lain dengan imbalan yang sangat besar. Joel yang merasa bantuan dari Fireflies sangat berguna untuk mencari adiknya, akhirnya mau untuk mengantarkan Ellie. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya di episode kedua? Nantikan spesial series dari Sakahayang yang akan diupload setiap hari Minggu. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.